Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang mendapatkan materi teknik requirement elicitation yang berupa observation dan JAD atau Joint Application Development. Perkenalkan, nama saya Danian Maulana, NIM A11 2022 14153. Saya Ari Hildan, NIM A11 2022 14014. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NIM A11 2022 14127. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aidan Tegar Anggaraksa, NIM saya A11 2022 14205. Observation. Apa itu teknik elicitation observation? Yaitu proses mengumpulkan dan memahami kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan, atau juga bisa diartikan sebagai teknik di mana analis mengamati langsung pengguna dalam lingkungan kerja mereka. Mengapa observasi penting? Observasi dalam requirement elicitation penting karena mampu memahami proses kerja yang sebenarnya tanpa bias interpretasi. Kemudian membantu mengidentifikasi kebutuhan yang mungkin tidak disadari oleh pengguna. Kapan observation digunakan? Observation digunakan ketika pengguna kesulitan menjelaskan proses kerja mereka, lalu ketika sistem lama tidak terdokumentasi dengan baik, yang terakhir untuk memahami aspek praktis dari suatu pekerjaan. Jenis observation yang pertama ada active observation, yaitu analisis terlibat langsung dalam aktivitas pengguna dan mengajukan pertanyaan saat proses berlangsung. Contohnya, seorang analis ikut serta dalam pekerjaan kasir untuk memahami POS atau point of sale. Yang kedua, passive observation, yaitu analis hanya mengamati tanpa interaksi langsung, merekam aktivitas dan menganalisisnya kemudian. Contoh, merekam interaksi pelanggan dengan aplikasi mobile banking untuk melihat pola penggunaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari Hildan. Kemudian keuntungan observation. Yang pertama ada data yang akurat, mengurangi kesalahan interpretasi dibandingkan wawancara. Yang kedua mendeteksi kebutuhan tersembunyi. Pengguna mungkin tidak menyadari beberapa tantangan yang mereka hadapi. Yang ketiga mengidentifikasi kesalahan atau hambatan, menemukan inefisiensi dalam alur kerja, dan yang terakhir ada memahami lingkungan kerja. Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja sistem dapat diobservasi langsung. Kemudian ada kelemahan observasi. Yang pertama memakan waktu. Butuh waktu yang lebih lama dibandingkan metode lain seperti wawancara atau survei. Yang kedua dapat mengganggu alur kerja. Pengguna bisa merasa terganggu atau tidak nyaman. Yang ketiga, tidak semua aspek bisa diamati. Beberapa proses internal tidak bisa terlihat langsung. Yang terakhir, biaya tinggi. Jika memerlukan peralatan khusus seperti kamera atau perangkat lunak pemantauan. Selanjutnya ada proses dan tahapan observation. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Tentukan tujuan observasi dan aspek yang akan diamati. Kemudian mengidentifikasi pengguna yang akan diamati. Dan yang terakhir ada pilih metode observasi, aktif ataupun pasif. Yang tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan. Mulai observasi tanpa mengganggu aktivitas mobile. Yang kedua, catat semua temuan baik yang direncanakan maupun tidak terduga. Dan yang terakhir, gunakan rekaman jika diperlukan. Dan tahapan yang ketiga, analisis data. Klasifikasikan temuan berdasarkan pola atau masalah utama. Dan yang kedua, bandingkan hasil observasi dengan metode elicitation lain.
Dan tahapan yang keempat, dokumentasi dan pelaporan. Yang pertama, buat laporan dengan ringkasan hasil observasi, dan yang kedua, sampaikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan. Cara untuk menggunakan teknik requirement elicitation observation. Yang pertama, pastikan pengguna memahami tujuan observasi agar mereka merasa nyaman. Yang kedua, gunakan alat bantu seperti catatan lapangan, kamera, atau perangkat lunak pemantauan untuk mendukung dokumentasi. Yang ketiga, gabungkan dengan teknik lain seperti wawancara untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Yang terakhir, jangan memaksakan interaksi jika menggunakan observasi pasif. Biarkan proses berjalan alami. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Rizal. Baik, selanjutnya di sini ada joint application development. Teknik joint application development itu merupakan proses untuk mengumpulkan kebutuhan sistem dari stakeholder. Teknik ini berguna dalam pengembangan perangkat lunak, terutama untuk metode pengumpulan kebutuhan yang melibatkan sesi diskusi intensif dengan stakeholder utama, dengan memanfaatkan workshop untuk mempercepat proses analisis dan desain sistem. Kemudian mengapa sih memilih joint application development? Di sini antara lain meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara tim pengembang dan pengguna, mempercepat proses pengumpulan kebutuhan dan menghindari miskomunikasi. Yang terakhir, meningkatkan kualitas produk dengan memahami kebutuhan secara mendalam. Kemudian proses JAD. Yang pertama di sini ada perencanaan. Langkah-langkahnya menentukan tujuan sesi JAD, kemudian mengidentifikasi stakeholder yang relevan dan menyusun agenda dan materi diskusi. Kemudian kedua JAD, diskusi langsung antara pengguna, pengembang, dan pihak terkait. Kemudian identifikasi kebutuhan sistem dan fitur yang diinginkan. Kemudian brainstorming untuk mengeksplorasi solusi terbaik. Ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi ini antara lain mereka masih diskusi secara rinci, kemudian menyusun dokumen kebutuhan yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan. Dan yang terakhir ada verifikasi. Verifikasi ini memastikan semua kebutuhan sudah jelas dan dapat diimplementasikan. Kemudian mendapatkan tujuan dari stakeholder sebelum pengembangan dimulai. Peran dalam JAD. Peran pertama ada fasilitator. Fasilitator ini merupakan pemimpin sesi JAD dan memastikan diskusi berjalan efektif. Kemudian menjaga agar semua peserta tetap fokus pada tujuan. Kemudian peran kedua ada user atau pengguna sistem. User ini memberikan wawasan terkait kebutuhan bisnis dan operasional dan menyampaikan masalah yang dialami dalam sistem saat ini. Peran ketiga ada developer. Developer ini memberikan wawasan terkait kebutuhan bisnis dan operasional, kemudian menyampaikan masalah yang dialami dalam sistem saat ini. Peran keempat ada observer. Observer sendiri mencatat hasil diskusi tanpa terlibat langsung dan mengamati dinamika diskusi untuk meningkatkan efektivitas JAD. Dan peran yang terakhir ada eksekutif sponsor. Eksekutif sponsor ini memberikan dukungan dan persetujuan dalam pengambilan keputusan penting. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Wisnu Anggaraksa. Keuntungan JAD. Yang pertama, efisiensi mengurangi waktu pengumpulan kebutuhan dibandingkan metode tradisional serta mencegah revisi berulang akibat miskomunikasi. Kemudian, kualitas tinggi. Memastikan kebutuhan yang dikumpulkan lebih akurat dan relevan sehingga menghasilkan sistem yang lebih sesuai dengan harapan pengguna. Kemudian, kolaborasi lebih baik. Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam pengembangan sistem sehingga mendorong komunikasi terbuka antara semua pihak yang terlibat. Kemudian, dokumentasi lebih baik. Menghasilkan dokumen kebutuhan yang lebih jelas dan komprehensif serta memudahkan tim pengembang dalam mengimplementasikan sistem. Kemudian kelemahan JAD, keterbatasan waktu. Mengumpulkan semua stakeholder dalam satu sesi
bisa sulit. Selain itu, sesi yang terlalu banyak bisa menyebabkan kelelahan dan kurang fokus. Kemudian, koordinasi yang kompleks memerlukan fasilitator yang terampil untuk menjaga diskusi, tetap fokus serta mengelola berbagai sudut pandang dari peserta yang berbeda. Kemudian, kebutuhan yang berubah. Kadang kebutuhan bisa berubah setelah sesi JAD selesai, harus ada mekanisme untuk menangani perubahan secara fleksibel. Selanjutnya ada biaya dan sumber daya. Memerlukan investasi waktu dan tenaga yang cukup besar serta perlu ruang dan alat yang memadai untuk mendukung sesi JAD. Kesimpulannya, mana yang lebih baik, observation atau JAD? Observation lebih cocok jika ingin memahami proses kerja yang nyata secara langsung tanpa bias pengguna. Dengan observasi, pengembang dapat melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem ini, mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak disadari oleh pengguna. Cocok untuk sistem yang sudah ada tetapi kurang terdokumentasi. Kemudian, untuk JAD, lebih efektif jika ingin hasil yang lebih cepat, akurat, dan melibatkan semua stakeholder dalam satu sesi. Dengan JAD, tim dapat mengumpulkan kebutuhan langsung dari berbagai pihak terkait, memastikan semua keputusan dibuat secara kolaboratif, mengurangi iterasi berulang dalam pengembangan sistem. Jika proyek membutuhkan interaksi intensif dan pengambilan keputusan cepat, JAD lebih unggul. Namun jika ingin memahami bagaimana pengguna sebenarnya bekerja dalam lingkungan mereka, observation lebih tepat. Untuk referensi sumber penelitian dari Raharjo B 2022, rekayasa perangkat lunak, metode pengumpulan kebutuhan sistem informatika Bandung. Kemudian Widodo Herlawati 2021 menggunakan UML dalam rekayasa perangkat lunak informatika. Kemudian Nugroho A 2021 rekayasa perangkat lunak menggunakan UML dan Java, Andi Publisher. Kemudian Rosa A.S. dan Salahuddin M. 2022 rekayasa perangkat lunak terstruktur dan berorientasi objek informatika Bandung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.